Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu murid-murid Yesus, ya rasul-rasul itu mereka menyebarkan tentang ajaran hidup kekal di dalam Yesus. Banyak orang yang percaya mengikut mereka, bahkan mereka mengadakan banyak mujizat. Ada orang yang lumpuh dari lahir disembuhkan. Wah, pemuka-pemuka agama itu karena mereka fanatik sama ajaran-ajaran Yahudi, mereka tidak percaya dan mereka memanggil para rasul itu. Mereka diadili, mereka diinterogasi dan lainnya. Tetapi mereka mengatakan bahwa mereka lebih menurut kepada Allah daripada kepada manusia. Dan itu para imam besar, para pembuka agama itu tidak terima. Mereka iri juga karena semakin banyak orang yang mengikut rasul-rasul. Lalu dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 40 dikatakan demikian. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka melepaskan. Nah saudara, jadi sampai mereka ini disesah. Disesah itu gimana saudara? Kita lihat di Ulangan, ya. Di Ulangan itu pasal 25 mulai ayat kedua dijelaskannya demikian. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukul dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus engkau dipukuli. Ya, harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu. Sehingga apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Jadi 40, biasanya 40 kurang 1 ya. Kalau dijelaskan di 2 Korintus ya, Rasul Paulus menjelaskan bahwa mereka itu sampai beberapa kali dipukul 30 kurang 1. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa wah luar biasa penganiayaannya ya. Namun karena sudah tidak kedapatan mereka bersalah, lalu mereka dilepaskan ya. Sesudah itu mereka dilepaskan. Nah saudara, bagaimana perasaan rasul-rasul? Saudara, ini yang heran ya. Ini yang heran, yang tidak masuk akal. Ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi justru mereka merasa ini satu penghormatan. Mereka itu menderita karena nama Yesus. Mereka merasa Tuhan Yesus saja menderita seperti itu. Jadi kalau mereka juga menderita oleh karena nama Tuhan Yesus, mereka itu malah merasa dirinya itu layak demikian, ini suatu penghormatan. Nah saudara, pernah tidak kita merasa dianiaya karena kita ikut Tuhan Yesus? Penganiayaan itu justru satu penghormatan kalau kita menderita. Biasanya ya kalau kita menderita, kok saya ikut Tuhan Yesus malah saya itu mengalami demikian. Ya, kita jadi mengeluh, ya bersungut-sungut karena ikut Tuhan Yesus tapi kok malah menderita. Ya, termasuk kadang-kadang dapat penyakit atau apa, merasa harusnya kalau ikut Tuhan Yesus ya diberkati terus ya, hidupnya itu mestinya enak-enak aja, nyaman-nyaman aja gitu. Tetapi kok menderita. Nah, ya jadi ini suatu konsep supaya kita pengikut Tuhan Yesus pada waktu kita menderita, tapi menderitanya bukan karena kesalahan sendiri ya, menderitanya karena ikut Tuhan Yesus. Menderitanya, kalau karena ikut Tuhan Yesus kita menderita, itu
suatu penghormatan, dikatakan di sini, karena mereka dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Luar biasa saudara ya, ini tidak masuk akal. Tetapi itulah yang terjadi pada orang-orang karena mereka sudah menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Waduh, apa saja yang terjadi? Sebaliknya, pandangan dunia tidak sama dengan pandangan orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Luar biasa ya, supaya saudara dan saya kita bisa mengerti ternyata kalau kita sampai menderita karena ikut Yesus, justru suatu penghormatan, suatu penghargaan. Marilah kita punya cara berpikir demikian, supaya pada waktu kita sampai harus menderita itu justru kita bersyukur dan berterima kasih, dan harusnya bergembira ya seperti mereka ini ya. Dan mereka meninggalkan Mahkamah Agung sudah disesah masih bergembira, justru semakin senang. Oh Tuhan, kami tidak bisa mengerti orang-orang murid-murid Tuhan, rasul-rasul itu justru menderita karena ikut Tuhan Yesus. Mereka disesah, justru mereka melakukan kebaikan, mujizat, mereka mengabarkan Injil, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tetapi mereka disesah. Namun mereka tetap gembira, bahkan merasa suatu penghormatan karena mereka layak menerima semua itu. Mereka merasa layak menerima semua itu. Tolong Tuhan supaya kami juga pada waktu kami harus menderita karena kami mengikut Tuhan Yesus, supaya kami tahu bahwa itu justru kami harus gembira, dan kami merasa bahwa itu suatu penghormatan karena mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua orang yang merenungkan firman ini Tuhan, supaya makin setia, makin rajin, dan Tuhan berkati supaya kami semua juga menjadi berkat, dapat menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara, dan jadilah berkat di mana saja saudara berada karena sudah menerima berkat Tuhan. Ya, sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.